Halo teman-teman mahasiswa semua, selamat datang di kelas Audit MSDM. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting di dalam dunia manajemen modern, yaitu pendekatan riset dan audit fungsi SDM. Kenapa ini penting? Karena di era sekarang, keputusan tentang sumber daya manusia tidak boleh hanya berdasarkan feeling, harus berbasis riset, data, dan proses audit yang kuat. Tanpa itu, bagaimana kita tahu bahwa SDM kita sudah benar-benar berfungsi secara optimal? Audit SDM itu apa sih sebenarnya? Sederhananya, audit SDM adalah pemeriksaan menyeluruh untuk melihat apakah strategi, kebijakan, dan praktik SDM kita sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Bayangkan kalau kita mau berlayar jauh, tentu kita harus cek dulu kapalnya. Nah, audit ini adalah cek kesehatan SDM kita. Nah, audit ini menggunakan model holistik berbasis proses bisnis dan tentu saja mempertimbangkan aspek kompetensi serta kebutuhan masa depan perusahaan. Kita nggak hanya melihat kondisi sekarang, tapi juga menyiapkan SDM untuk tantangan di masa depan. Audit ini harus bisa menjawab pertanyaan, apakah SDM kita siap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan teknologi baru? Di dalam audit SDM, ada berbagai pendekatan yang bisa kita gunakan. Pertama, pendekatan komparatif. Kita membandingkan praktik SDM kita dengan standar terbaik di industri atau kompetitor. Kedua, pendekatan otoritas luar. Mengundang pihak ketiga atau ahli independen untuk menilai sistem SDM kita. Nah, seringkali cara ini memberikan perspektif yang lebih objektif. Kemudian yang ketiga, pendekatan statistik. Menggunakan data, angka, dan analisis statistik untuk mengukur efektivitas program SDM. Ini sangat penting apalagi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar. Keempat, pendekatan ketaatan, mengecek apakah SDM kita sudah mematuhi semua peraturan dan kebijakan internal perusahaan, termasuk regulasi ketenagakerjaan yang terus berkembang. Kelima, manajemen by objective atau MBO, menilai apakah target yang ditetapkan sudah tercapai melalui kontribusi SDM. Setiap pendekatan ini mempunyai keunggulan masing-masing dan biasanya dipilih sesuai kebutuhan audit perusahaan. Jangan ragu untuk menggabungkan beberapa pendekatan agar hasil audit lebih komprehensif. Kalau mau audit SDM, kita butuh alat dong. Beberapa instrumen utama yang digunakan dalam riset audit SDM antara lain. Yang pertama adalah analisis dokumen untuk memeriksa file SOP kontrak catatan pelatihan. Yang kedua adalah wawancara langsung dengan karyawan atau manajer untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai praktik dan pengalaman di lapangan. Yang ketiga adalah survei untuk mengumpulkan data persepsi dalam jumlah yang besar. Dan sekarang banyak survei sudah menggunakan platform digital seperti Google Form atau survei khusus dari HR. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen atau studi historis untuk melihat tren dan pola perubahan SDM dari waktu ke waktu, misalnya dengan membandingkan data kinerja dan kepuasan karyawan di periode yang berbeda. Semua alat ini penting untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan berbasis bukti, bukan asumsi. Dan tentu kita juga harus memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah data yang relevan dan up to date. Audit ini tidak hanya fokus pada satu hal saja, tapi mencakup seluruh fungsi-fungsi SDM yang krusial. Beberapa yang penting di antara lain, audit perencanaan SDM. Apakah kita punya peramalan kebutuhan SDM yang akurat dan berdasarkan data pasar tenaga kerja terkini? Kemudian, audit analisa jabatan. Apakah setiap jabatan sudah punya deskripsi yang jelas dan berbasis kompetensi? Ini membantu dalam pengembangan karir dan pengukuran kinerja. Audit rekrutmen dan seleksi. Apakah prosesnya adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan jabatan? Di sini juga kita bisa mengaudit penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen, misalnya ATS dan e-recruitment. Kemudian selanjutnya adalah audit pelatihan dan pengembangan. Apakah program pelatihan betul-betul meningkatkan kompetensi karyawan? Di era digital, kita juga harus mempertimbangkan penggunaan e-learning dan pelatihan berbasis virtual.
Kemudian, audit manajemen karir dan penilaian kinerja. Apakah jalur karir dan sistem penilaian sudah transparan dan terintegrasi? Jangan lupa juga menilai apakah sistem ini memotivasi karyawan untuk berkembang. Kemudian, audit balas jasa. Apakah sistem kompensasi sudah adil secara internal maupun eksternal? Ini termasuk perbandingan dengan pasar dan evaluasi sistem, tunjangan atau bonus yang ada. Setiap fungsi ini kita audit dengan indikator keberhasilan yang jelas, misalnya dengan menggunakan KPI atau Key Performance Indicators yang terukur. Di era digital ini, audit SDM juga semakin mengandalkan teknologi, misalnya dalam e-recruitment. Kita pakai sosial media dan platform digital untuk mencari kandidat dengan lebih cepat dan efisien. Dalam e-training, kita gunakan sistem pembelajaran digital interaktif yang memungkinkan karyawan belajar secara mandiri dengan materi yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Kita juga menggunakan HRIS atau Human Research Information System untuk mengelola data karyawan dengan lebih cepat dan akurat, termasuk untuk memonitor kinerja, absensi, dan perkembangan karir. Kemudian People Analytics juga semakin berkembang yang memungkinkan kita untuk menganalisis data karyawan dengan lebih mendalam untuk merencanakan pengembangan organisasi yang lebih strategis. Jadi kesimpulannya, audit SDM adalah seni dan ilmu untuk memastikan bahwa SDM benar-benar menjadi kekuatan strategis perusahaan. Dengan pendekatan riset yang tepat, alat yang akurat, dan pemanfaatan teknologi, kita bisa membangun organisasi yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Audit SDM bukan hanya soal menemukan masalah, tapi juga mengidentifikasi potensi perbaikan yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan. Kalau kalian ke depannya bekerja sebagai HR atau menjadi konsultan SDM, keterampilan melakukan audit ini akan menjadi senjata rahasia kalian. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan bersiaplah menjadi profesional SDM masa depan yang berwawasan global. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi seru lainnya. Bye-bye!